Halo Sobat V semuanya, kita bertemu lagi di Dunia V. Dan untuk para Sobat V yang baru pertama kali main ke channel ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video-videonya. Dan pastikan juga jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya, biar setiap ada urutan video terbaru, para Sobat V akan mendapatkan informasinya. Dan di video kali ini khususnya untuk para sahabat Libra. Untuk para sahabat Libra, kita akan melihat kabar memprihatinkan tentang dia yang telah menyakiti kamu. Nah, di sini bukan berarti kita berharap yang buruk terjadi kepada si dia ya, tapi lebih ke ya sekedar mengetahui ya seperti apa kondisi dia saat ini. Dan seperti yang kita tahu, jika hukum karma itu memang ada ya, jadi apa yang ditabur pasti akan ada juga yang dituai ya. Nah, dan kita akan lihat untuk siapapun si dia ini yang telah menyakiti para sahabat Libra. Sebelum video ini dimulai, kembali saya ingatkan jika pembacaan ini bersifat general. Jadi mungkin ini bisa cocok untuk Libra yang satunya, belum tentu cocok untuk Libra yang lainnya. Dan seperti apapun hasil bacaannya, anggap saja ini hanya sekedar fun reading, oke? Baiklah, untuk para sahabat Libra ya, kita akan lihat kabar memprihatinkan tentang dia yang telah menyakitimu. Kabar memprihatinkan tentang dia yang telah menyakiti para sahabat Libra ya. Sekali lagi, kabar memprihatinkan tentang dia yang telah menyakiti para sahabat Libra. Oke. Nah, di sini kita akan lihat dulu untuk siapa orangnya dan apa yang pernah dia lakukan sehingga menyakiti kamu ya. Di kartu pertama, si dia ini. Nah, si dia ini adalah seseorang yang mungkin dulunya pernah dekat dengan kamu ya, tapi setelah dia menyakiti kamu, mungkin saja di sini ada sahabat Libra yang benar-benar tidak lagi terhubung sama sekali dengan dia ya. Ada yang tidak berkomunikasi, ada yang tidak, ya bahkan tidak mau lagi mengingat tentang si dianya ini ya. Dan kamu anggap dia adalah bagian dari masa lalu kamu yang mungkin membuat kamu terluka dulu ya. Dan seseorang ini bisa saja dulunya adalah seseorang yang mungkin sangat dekat dengan kamu ya. Bahkan ada kedekatan secara asmara di sini ya. Sebagian mungkin adalah pasangan atau saat ini mungkin adalah mantan ya. Dan sebagian lagi mungkin di antara kamu dan dia juga pernah ada kedekatan dalam kerjasama ya. Bisa itu mungkin di pekerjaan atau di sebuah bisnis juga bisa. Nah, tapi karena orang ini menyakiti kamu dan terlihat di sini seseorang ini memperlakukan kamu sangat-sangat tidak adil ya, bahkan tidak menghargai kamu, bisa itu keberadaan kamu, kepercayaan kamu, kesetiaan kamu atau apapun yang sudah kamu berikan di sini dia sepertinya tidak memikirkan hal itu sama sekali ya. Jadi hal yang dia lakukan terhadap kamu sebenarnya cukup membuat kamu terluka ya. Sebagian di sini mungkin saja orang ini pernah menyakiti kamu dengan mengkhianati kamu ya. Untuk yang berada di sebuah hubungan asmara, bisa jadi dia juga orang yang meninggalkan kamu begitu saja. Sebagian bahkan dianya ini mungkin bersama dengan orang lain ya, atau menghadirkan pihak ketiga di hubungan kamu dan dia dulunya ya, sehingga ini juga membuat kamu cukup terluka. Dan untuk kamu yang punya hubungan pekerjaan, nah mungkin juga orang ini mengkhianati kamu dalam hal pekerjaan ya. Bisa ada beberapa hal yang merugikan kamu yang dia lakukan di sini ya. Sebagian secara materi juga, dan sebagian mungkin orang ini juga seperti membohongi kamu ya untuk hal-hal yang seharusnya kamu dapatkan. Di sini dia ternyata tidak memberikannya kepada kamu ya. Jadi ada seperti semacam manipulasi yang dia lakukan terhadap kamu, bisa itu di keuangan atau mungkin di hal-hal lainnya ya yang bersifat materi juga bisa. Mungkin itu adalah benda-benda berharga atau aset juga bisa ya. Nah, jadi orang ini secara
singkatnya seperti mengkhianati kamu, tidak menghargai keberadaan kamu, tidak menghargai kepercayaan kamu, bahkan kebaikan-kebaikan yang sudah kamu lakukan terhadap dia ya. Di sini dia tidak menghargai kamu dan bahkan berlaku tidak adil terhadap kamu ya. Tapi apapun itu, yang pastinya di sini sebagian besar sahabat Libra mungkin kamu juga sudah menganggap itu adalah bagian dari masa lalu, dan sebagian di sini juga berusaha untuk melupakannya ya, dan sudah menerima dengan ikhlas apapun yang pernah terjadi dulu ya. Ya minimal dia pernah mengajarkan kepada kamu bagaimana menjadi orang yang harus lebih kuat dan harus lebih menghargai diri sendiri ya. Nah, jadi orang ini pernah menyakiti kamu, dan di kartu selanjutnya kita lihat seseorang yang pernah menyakiti kamu ini dulunya juga seseorang yang ya bisa dikatakan cukup dekat dengan kamu ya. Bahkan sebagian mungkin adalah pasangan kamu. Jika bukan pasangan kamu, dia adalah mungkin keluarga ya, atau masih ada hubungan kerabat dekat. Bisa juga jika dia teman, ini mungkin adalah teman yang sudah kamu anggap seperti keluarga sendiri ya. Nah, di sini ada pun yang membuat kamu terluka, di mana pengorbanan kamu yang pernah kamu lakukan terhadap dia akhirnya disia-siakan ya. Sebagian di sini juga mungkin kamu seperti dimanfaatkan. Nah, untuk kamu para sahabat Libra, jika dia adalah pasangan kamu dulunya, entah itu yang sudah terikat pernikahan atau belum, atau hanya sekedar dekat, atau mungkin sebagian di sini hanya yang berpacaran, mungkin di dalam kedekatan kalian, di dalam hubungan kalian sudah banyak sekali pengorbanan yang kamu lakukan terkait dengan hubungan kalian ya. Sebagian mungkin juga seperti berusaha memperjuangkan dia ya. Bisa jadi ada yang mungkin seperti terhalang restu atau dukungan. Nah, di sini kamu juga sudah berkorban banyak untuk dia, tapi karena satu dan lain hal, di sini akhirnya kamu tersakiti ya. Si dianya tidak menghargai pengorbanan kamu sama sekali, bahkan dia juga tidak berusaha memperjuangkan kamu. Dia juga seperti tidak ingin melakukan hal apapun yang berhubungan dengan masa depan hubungan kalian ya. Jadi seperti tidak melakukan apa-apapun dan membiarkan kamu yang berkorban dan memperjuangkan hubungan ini ya. Bahkan sebagian di sini orang ini juga sepertinya ya menunjukkan sikap yang tidak menghargai, bahkan merasa itu adalah sesuatu hal yang bukan penting untuk dirinya ya. Jadi ini cukup menyakitkan. Dan di sini bisa saja jika dia adalah seorang partner bisnis kamu atau seseorang yang punya hubungan pekerjaan dengan kamu. Nah, dia juga sepertinya melimpahkan seluruh pekerjaan itu kepada kamu ya. Jadi seperti merasa pengorbanan kamu itu adalah sesuatu hal yang biasa dan wajib ya untuk kamu lakukan ya. Di sini lebih ke seseorang yang tidak menghargai, bahkan tidak berpikir atau tidak sadar dengan apa yang dia lakukan ya. Dia merasa itu adalah suatu hal yang wajar, tapi di sisi lain kamu merasa ini sangat menyiksa kamu ya. Bahkan pengorbanan yang kamu lakukan di sini tidak dilihat sama sekali ya. Jadi orang ini cukup bisa dikatakan ya egois banget ya. Dan dia juga tidak merasa seperti harus membantu kamu, atau mungkin tidak merasa juga kalau kamu sudah berkorban banyak ya. Nah, orang seperti ini bisa saja juga membuat kamu kecewa atau menyakiti kamu dalam hal menunda-nunda. Jadi untuk sesuatu hal apapun itu yang mungkin seharusnya kamu dapatkan, di sini dia juga sepertinya menunda-nundanya, dan akhirnya tidak ada sebuah realisasi atau tidak ada sebuah hal yang terwujud ya dari janjinya atau dari apa yang seharusnya kamu dapatkan. Bisa itu berupa materi atau hal lainnya. Nah, akhirnya tidak kamu dapatkan ya, karena ya dianya ini tidak jelas ya. Mungkin saja dia juga di awal menawarkan sesuatu yang menghasilkan segini segitu, tapi akhirnya ya semuanya juga tidak jelas ya, tidak memberikan kamu sebuah kepastian. Bahkan sebagian di sini orang ini juga menghilang begitu saja ya, seperti ghosting ya. Jadi mungkin dia adalah seseorang yang jika pasangan kamu, nah akhirnya tanpa memberikan kamu keputusan, entah itu hubungan kalian berakhir atau tidak, tapi akhirnya dia sendiri yang menghilang tanpa kabar ya. Sebagian mungkin juga menipu kamu dalam hal materi ya. Mungkin sebuah kerjasama yang masih
berlangsung tapi dianya tidak bertanggung jawab dan menghilang begitu saja ya. Jadi orang ini juga ya seseorang yang membuat kamu cukup kecewa dan terluka ya. Dan di kartu selanjutnya siapakah dia? Nah, di sini orang ini dari segi usia mungkin dia seumuran dengan kamu atau mungkin jauh lebih tua dari kamu ya. Dan pastinya orang ini ya mempunyai hubungan yang bersifat uang ya. Jadi hal yang menyakitkan yang pernah dia lakukan terhadap kamu di sini berkaitan dengan materi ya. Mungkin saja orang ini adalah seseorang yang pernah menjanjikan hal-hal yang berkaitan dengan uang kepada kamu, entah itu menawarkan investasi atau kerjasama, tapi akhirnya dianya menghilang dengan membawa kabur uang kamu ya. Bisa juga ada cerita seperti itu, atau dia adalah seseorang yang mungkin di sini sebagai seseorang yang berpura-pura baik kepada kamu ya, tapi akhirnya ketika dia sudah mendapatkan apa yang dia inginkan, di sini dia juga ya tanpa kabar kemudiannya ya. Dan orang ini bisa saja orang yang memang punya hubungan kerjasama dengan kamu atau orang yang dekat dengan kamu, di mana sebelumnya mungkin kamu merasa dia adalah orang yang bisa dipercaya, orang yang cukup memahami kamu dan orang yang mempunyai banyak uang ya. Tapi di sini ternyata apa yang diperlihatkan kepada kamu tidak seperti itu ya. Bahkan sebagian di sini dia memanfaatkan kamu dan jika dia adalah seorang pasangan kamu, mungkin selama ini kamu yang ya bisa dikatakan orang yang menjadi ATM berjalannya dia ya. Jadi seseorang yang dimana segala hal yang berhubungan dengan uang di sini dia sepertinya mengharapkan kamu ya. Jadi kamu yang menjadi ATM berjalannya, dan bisa juga jika dia adalah seseorang yang punya hubungan pekerjaan dengan kamu, mungkin juga ada kerugian yang kamu dapatkan dari orang ini ya, dalam bentuk uang, dimana seharusnya apa yang menjadi hak kamu tidak diberikan atau tidak dibayarkan ya. Jadi ada cerita seperti ini juga, dan ini pastinya membuat kamu kecewa, terluka, bahkan sebagian juga ya tersakiti secara perasaan ya. Nah, lalu seperti apa keadaan memprihatinkan mereka saat ini? Kita akan lihat ya di kartu pertama untuk dia-dia yang pernah menyakiti para sahabat Libra. Nah, di sini ada banyak hal yang membuat dia terluka ya. Nah, di sini ya seperti yang kita tahu, apa yang ditabur itulah yang dituai ya. Dia juga mendapatkan banyak luka dari orang-orang sekitar dia ya. Bahkan di sini sebagian untuk dia yang sudah menikah ada kemungkinan juga sudah berpisah dengan pasangannya ya. Entah dia itu seorang wanita, mungkin dia bercerai dari suaminya. Jika dia adalah seorang pria, maka dia juga sudah bercerai dari istrinya ya. Dan jika pun belum menikah, mungkin juga pernah ada banyak hubungan yang dia jalani, tapi akhirnya juga berakhir ya hubungan itu ya, dan menyisakan sebuah luka di hati dia ya. Bahkan bisa dikatakan lukanya ini cukup dalam sehingga seperti membuat dia sedikit trauma, dan ya menjadikan itu sebagai sebuah pembelajaran dalam hidupnya ya. Nah, di sini orang ini bukan hanya pernah terluka ya, tapi dia juga untuk saat ini selalu berhati-hati dan seperti sulit untuk membuka diri ya. Karena apa? Karena dia takut mengalami hal yang sama seperti dulu ya. Nah, jadi ini juga sebuah kondisi yang bisa dikatakan cukup memprihatinkan. Jadi ketika ingin memulai sebuah hubungan, entah itu dengan pasangannya atau pasangan barunya ya, hubungan asmara atau hubungan pekerjaan atau mungkin sebuah hubungan bisnis. Nah, di sini dia juga selalu berhati-hati dan takut jika hal yang dulu akan terulang kepada dia ya. Ada ketakutan seperti itu, kekhawatiran seperti itu, sehingga ya dianya juga menjadi seseorang yang bisa dikatakan penuh dengan pertimbangan, penuh dengan kekhawatiran ya. Jadi ini ya lumayan membuat hidupnya sedikit terhambat ya. Lalu di kartu kedua kita lihat seperti apa kondisi dia saat ini. Nah, di sini juga
ada cerita tentang banyak hal yang dia alami ya. Jadi orang ini di dalam perjalanan hidupnya ya bisa dikatakan mengalami banyak sekali naik turunnya ya. Jadi dia juga mungkin sebagian di sini ada yang sudah menyadari kesalahan-kesalahan dia dulu, bahkan sebagian mungkin ada yang seperti menjadikan hal itu sebagai sebuah pembelajaran untuk dirinya sendiri ya. Di sini dia juga berusaha untuk bisa menjadi lebih baik lagi dari apa yang sudah pernah dia lakukan ya. Tapi kembali lagi ya, karena terlanjur mungkin pernah melukai banyak orang, bukan hanya kamu para sahabat Libra, sehingga di sini ya secara relasi atau hubungan dia juga sulit untuk mendapatkan seseorang yang bisa dipercaya atau seseorang yang mempercayai dia ya, karena ya banyak sekali hal yang pernah dia lakukan yang mungkin membuat orang sulit untuk bisa memegang kata-katanya atau mempercayai dia lagi. Dan orang ini juga untuk saat ini secara perasaan bisa dikatakan dia juga seseorang yang selalu berusaha menerima apapun kondisi dia ya. Dan di sini ya dia berusaha untuk bisa baik dengan semua orang, tapi belum tentu semua orang membaiki dia ya. Dan dia juga berusaha untuk bisa menjadi lebih bijaksana di dalam hidupnya ya. Tapi kembali lagi belum tentu orang-orang di sekitar dia memahami kalau dianya ini sudah berubah atau mungkin akan berubah menjadi lebih baik ya. Dan masih banyak orang yang mungkin meragukan sikap-sikap dia atau tindakan yang akan dia lakukan juga tidak begitu dipercayai oleh orang-orang sekitar dia ya. Sehingga di sini secara relasi atau hubungan dia juga mungkin mengalami sedikit kesulitan ya, di mana banyak hal-hal dulu yang berkaitan dengan yang pernah dia lakukan di sini yang menjadi pemikiran orang ya. Oh, si A ini dulunya pernah begini begitu, jadi untuk sekarang kalau dekat dengan dia harus berhati-hati. Dan ya banyak sekali mungkin orang-orang yang berpikir seperti itu ya. Jadi untuk memulai sebuah hubungan yang benar-benar bisa tulus satu sama lainnya, ini akan sangat sulit untuk dia. Baik itu hubungan percintaan, hubungan pekerjaan, hubungan bisnis, atau hubungan sekedar teman dekat juga akan sulit untuk mendapatkan orang yang benar-benar bisa memahami dia, mempercayai dia, dan seperti kamu mungkin dulu mempercayai dia ya. Nah, di sini juga cukup memprihatinkan di mana tidak mendapatkan kepercayaan dari orang-orang sekitar dia. Dan di kartu selanjutnya, wow, tiga-tiganya kartu Queen ya. Jadi ini juga untuk kondisi saat ini dia banyak berkorban ya, banyak berkorban atau lebih tepatnya mengorbankan perasaan dia ya. Di sini banyak sekali hal-hal yang dia dapatkan tidak sesuai dengan apa yang dia harapkan ya. Mungkin itu di dalam hidupnya dia, tujuan-tujuan yang ingin dia capai, ternyata setelah diperjuangkan ya hasilnya tidak seperti yang diharapkan. Dan di sini dia berusaha untuk menerimanya. Jadi orang ini bisa dikatakan seseorang yang belajar ikhlas ya. Nah, belajar ikhlas belum tentu benar-benar bisa mengikhlaskan ya. Jadi sedikit ada pengorbanan dan bahkan banyak hal yang harus dia terima dengan terpaksa juga ya. Mungkin itu perlakuan orang-orang sekitar dia, atau mungkin juga ini dari pasangan dia juga bisa ya. Jika dia adalah seseorang yang sudah punya pasangan, nah bisa saja mau nggak mau dia harus seperti menuruti keinginan pasangannya ya. Jadi apa yang diatur oleh pasangannya, apa yang dikatakan oleh pasangannya, dia harus melakukannya. Bisa juga di dalam sebuah pekerjaan atau di dalam bisnisnya dia dengan orang-orang mungkin mitra bisnisnya atau orang-orang yang punya hubungan bisnis dengan dia. Nah, dia harus berusaha untuk menerima semua keputusan yang mungkin saja tidak sesuai dengan hati dia ya. Nah, di sini seperti seseorang yang tidak punya kekuasaan untuk berbicara, tidak memiliki hak untuk mengambil sebuah keputusan ya. Jadi lebih ke selalu mengorbankan perasaan dia ya. Untuk hal-hal yang tidak diinginkan di sini dia juga harus bisa menerimanya dengan terpaksa ya. Jadi ini juga sebuah kondisi yang cukup memprihatinkan. Bahkan dari pasangannya juga dia harus berada di kondisi seperti ini ya. Dan mungkin saja pasangannya juga seseorang yang mendominasi di hubungan ya, sehingga tidak pernah
mau mendengarkan apa yang sebenarnya dia inginkan ya. Dan di sini ya dia juga merasa tidak dipahami, merasa tidak ada orang yang bisa mengerti kondisi dia, dan dia juga merasa kesepian sekali walaupun mungkin berada di tempat yang penuh dengan keramaian ya di antara keluarganya. Bahkan dia juga merasa tidak ada satu orang pun yang mengerti tentang dia ya. Dan dia juga sudah berusaha baik dengan semua orang, tapi hasil yang dia dapat malahan dia merasa orang-orang tidak memahami dia dan tidak memperlakukan dia dengan sebaik apa yang dia lakukan ya. Jadi orang ini sepertinya ya sangat hampa secara perasaan, dia juga kosong, bahkan di sini ada yang kesepian ya. Dan orang ini juga mungkin sudah banyak seperti menyesali ya, atau mungkin sudah menyadari hal-hal buruk yang pernah dia lakukan dulu, mungkin saja terhadap para sahabat Libra atau kepada orang-orang lainnya ya. Dan apapun itu, siapapun dia dan seperti apapun kondisi dia ya, mungkin kita bisa mendoakan yang terbaik untuk mereka ya. Semoga apapun yang pernah dia lakukan tidak akan lagi diulangi ke depannya ya, dan semoga juga kehidupan dia bisa menjadi lebih baik dan lebih bahagia. Dan untuk para sahabat Libra yang sudah hadir menonton video ini, pastinya kamu juga harus lebih bahagia dan hidup kamu ke depannya akan lebih baik lagi ya. Percayalah, tetap semangat dan lakukan yang terbaik yang bisa kamu lakukan. Terima kasih untuk yang sudah hadir menonton video ini. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye.